Bismillahirrahmanirrahim. Manakala hati seorang mukmin telah dipenuhi kecintaan akhirat yang mengalahkan kecintaan dunia, maka yang terjadi dalam hidupnya adalah persiapan menuju akhirat itu dengan segala persiapan-persiapan akhirat yang telah diajarkan Allah, dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin yang hatinya telah dipenuhi kecintaan akhirat, hatinya selalu mendambakan pertemuan dengan akhirat itu. Dan tidak ada yang bisa membuat dia bertemu dengan akhirat kecuali dia akan kecuali dia harus melalui sesuatu yang bernama kematian. Maka kematian bagi seorang mukmin sesuatu yang dia tunggu-tunggu, mengakhiri hayatnya di atas ketaatan. Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam, jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian, sehingga dengan mengingat kematian seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian, agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu. Dan itulah kehidupan seorang mukmin yang diajarkan Allah tabaraka wa taala, yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin bersabar dengan kehidupan dunia, baik di atas ketaatan dia tetap bersabar agar tetap kontinu di atas ketaatan, baik terhadap maksiat dia tetap bersabar agar bisa terus menjauhi maksiat, agar di atas seluruh bencana dia tetap bersabar atas ridho tentang keputusan yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepadanya, dengan harapan sabarnya itu akan membawa kepadanya kenikmatan di akhirat kelak. Maka hari demi hari yang kita lalui, bertambah satu hari bertambah kita dengan lebih dekat dengan kematian. Bertambah satu jam usia kita, satu jam kita lebih dekat dengan kematian itu. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak ingat maut. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun. Dan infakkan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kepada kalian kematian. Allah menyuruh kita berinfak sambil ingat mati, sambil mengingat kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Jangan sampai setelah datang kematian baru kalian mau berinfak. Lalu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbku, undurkan sedikit kematianku walau sesaat. Fa'as-saddaqa, aku ingin berinfak, bersedekah dengan hartaku yang ada. Berkata para ulama ahli tafsir di dalam ayat ini, orang kafir di saat kematian datang dia baru sadar harta yang dia kumpulkan tidak akan bermakna apapun dalam kehidupan akhiratnya. Maka ketika itu dia ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah, akan tapi Allah tidak akan terima itu. Maka infakkan harta kita untuk persiapan setelah kematian. Akan tetapi orang-orang yang hatinya dicintai, dipenuhi oleh kecintaan dunia, bagaimana dia akan berinfak untuk akhiratnya? Maka seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Ustadz Badrus Salam, akan ada bakhil bagi orang-orang yang mencintai dunia, karena tujuan hidupnya untuk menumpuk kenikmatan dunia. Akan tapi bagi seorang mukmin, kehidupannya di dunia adalah untuk apa yang akan dia persiapkan pasca kematian. Oleh karena itu orang-orang kufar pencinta dunia tidak akan mau bercerita kematian. Kematian bagi mereka adalah pembicaraan yang tidak perlu dibahas. Karena mereka ingin hidup selama-lamanya, ingin hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Sesungguhnya kalau diberikan kepada mereka keinginan hati, mereka ingin hidup 1000 tahun di permukaan bumi. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar. Kalau ataupun mereka diberikan kehidupan 1000 tahun dari umat Nabi Muhammad, itu tidak akan membuat mereka tambah jauh dan semakin jauh dari adab pada hari akhirat. Maka pencinta-pencinta dunia hanya berbicara dunia. Tidak akan pernah kita melihat orang yang hatinya dipenuhi kecintaan dunia lalu dia duduk berbicara bagaimana persiapan kematian kita. Itu hanya untuk orang yang mencintai akhirat dan untuk orang-orang yang ingin kehidupan akhiratnya jauh lebih baik daripada kehidupan dunianya. Terakhir hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang artinya didatangkan di akhirat orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka, lalu dicelupkan ke neraka sesaat. Kemudian diangkat dari neraka dan Allah bertanya, hal marra bika ni'matun qattu? Apakah pernah berlalu satu nikmat saja dalam kehidupanmu wahai hamba? Orang itu berkata, tidak pernah berlalu dalam hidupku nikmat apapun. Hanya sebuah celupan di neraka membuat dia lupa nikmat yang terhebat yang pernah dia rasakan di permukaan bumi. Padahal dia adalah orang penduduk neraka yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Sebaliknya, akan didatangkan penduduk surga yang paling banyak mendapatkan penderitaan dunia dari penduduk surga, dimasukkan ke surga sesaat, dikeluarkan dari surga, lalu Allah bertanya, hal marra bika bu'sun qattu? Apakah pernah berlalu kesulitan, kepedihan dalam hidupmu wahai hamba? Ia menjawab, tidak pernah berlalu sedikit pun kepedihan dan kesulitan dalam hidupku. Sesaat di surga membuat dia lupa seluruh penderitaan dunia. Maka inilah yang harus kita usahakan. Jangan sampai hati kita terikat dengan dunia sehingga kita membenci apa yang akan kita persiapkan. Pembicaraan tentang apa yang kita siapkan pasca kematian. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengingat kematian dan berbicara kematian agar kita bersiap untuk kehidupan yang kekal abadi di hari yang tidak akan ada masa berakhirnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.